Om Swastiastu. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, sebelum saya mulai ke pemaparan, seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ani Putu Dewi Nalohita, presensi 18 dengan NIM 2211031175. Saya dari kelas B1 Denpasar semester 3, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu pendekatan dalam pembelajaran IPS SD. Nah, pendekatan pembelajaran IPS merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan kita mengenai terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoristis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri, jenis-jenis, dan faktor-faktor dalam pendekatan pembelajaran IPS. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua yaitu sudut pandang, yang dimana hal ini mengacu pada penilaian kita mengenai sesuatu, misalnya sudut pandang kita terhadap suatu negara atau pulau. Yang ketiga yaitu serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pendekatan pembelajaran, yang dimana jenis-jenis pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau yang dapat disebut dengan student-centered approach. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau yang dapat disebut dengan teacher-centered approach. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendekatan pembelajaran, yang dimana dalam memilih dan menerapkan pendekatan pembelajaran, guru atau sumber belajar perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang diantaranya meliputi yang pertama yaitu kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran, yang kedua yaitu pembelajaran yang ingin dicapai dan materi yang akan diajarkan, yang ketiga yaitu karakteristik siswa seperti minat, bakat, kecerdasan yang dominan, dan gaya belajar yang sesuai. Yang keempat yaitu fasilitas seperti ruang dan waktu dan sumber belajar yang tersedia. Yang kelima yaitu siswa seperti jumlah siswa, tingkat kemampuan, dan kebutuhan khusus. Yang keenam yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, kondisi peserta didik, dan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode atau strategi pendekatan dalam pembelajaran IPS, yang dimana metode atau strategi pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar bisa disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Adapun beberapa strategi pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan seperti yang pertama yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, yang dimana membiarkan siswa untuk bekerja pada proyek-proyek penelitian kecil yang berkaitan dengan materi IPS seperti membuat peta, jurnal, sejarah keluarga, atau presentasi mengenai ciri khas dari suatu wilayah. Yang kedua yaitu diskusi kelompok, yang dimana dengan adanya diskusi kelompok dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi untuk memahami perspektif beragam tentang berbagai topik IPS seperti sejarah, geografi, atau budaya. Yang ketiga yaitu kunjungan lapangan, yang dimana dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat-tempat bersejarah seperti museum atau lokasi geografis yang relevan untuk menghidupkan materi pembelajaran IPS. Yang keempat yaitu menggunakan media visual, yang dimana dengan adanya media visual dan dapat dimanfaatkan seperti gambar, video, dan sumber daya visual lainnya untuk
membantu siswa memahami konsep IPS dengan lebih baik lagi. Yang kelima yaitu simulasi, yang dimana menggunakan simulasi permainan atau peran untuk menggambarkan situasi sejarah atau geografis yang menghadirkan tantangan bagi siswa. Yang keenam yaitu cerita naratif, yang dimana menggunakan cerita atau narasi untuk menjelaskan konsep-konsep IPS yang kompleks sehingga siswa lebih mudah memahami konteksnya. Yang ketujuh yaitu proyek penelitian, yang dimana dengan adanya proyek penelitian memberi siswa tugas penelitian kecil untuk memahami lebih dalam mengenai topik tertentu dalam IPS seperti sejarah peristiwa penting atau geografi wilayah tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dalam pembelajaran IPS, yang dimana pendekatan dalam pembelajaran IPS merujuk pada prinsip-prinsip pembelajaran IPS, bahwa pendekatan pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAIKEM. Nah, selanjutnya ada pun pengertian dari pendekatan CBSA, yang dimana pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai panutan pembelajaran yang mengarah kepada mengoptimalisasian, memperlibatkan intelektual sampai dengan emosional peserta didik dalam proses pembelajaran dengan melibatkan fisik peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan PAIKEM, yang dimana pada pendekatan PAIKEM ini peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada learning by doing, atau guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD, yang dimana macam-macam pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD meliputi yang pertama yaitu pendekatan konstektual, merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Conceptual Teaching and Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Contohnya yaitu siswa dapat belajar secara mandiri dan dapat melakukan kolaborasi. Yang kedua yaitu pendekatan ekspositori, yang dimana pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Contohnya yaitu buku teks, yang dimana siswa menggunakan buku teks sebagai sumber informasi utama untuk memahami konsep-konsep pelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran, yang dimana dengan adanya media pembelajaran, guru menggunakan media seperti gambar, video, atau alat peraga untuk mengilustrasikan konsep yang akan diajarkan. Tiga yaitu pendekatan induktif, yang dimana pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Contoh dari pendekatan induktif adalah siswa dapat melakukan diskusi kelompok, yang dimana siswa dikelompokkan untuk berdiskusi tentang pengalaman atau masalah tertentu, lalu mencoba mencapai pemahaman bersama dan mengidentifikasi konsep-konsep umum. Yang keempat yaitu pendekatan deduktif, yang dimana pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Ya, pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Contohnya yaitu siswa melakukan pembelajaran secara berstruktur, yang dimana siswa belajar berdasarkan struktur konsep yang telah diberikan oleh guru yang dapat membantu mereka memahami hubungan antara berbagai elemen. 5 yaitu pendekatan konstruktivisme, yang dimana dalam kelas konstruktivisme seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya yaitu siswa dapat melakukan kegiatan eksperimen di sekolah, yang dimana siswa dilibatkan dalam kegiatan eksperimen atau pengamatan yang memungkinkan mereka menemukan konsep-konsep ilmiah atau matematis melalui pengalaman langsung. 6 yaitu pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, yang dimana dalam pendekatan ini siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Nah, ada pun cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama
pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua yaitu menganalisis masalah, yang ketiga yaitu mengembangkan beberapa hipotesis, yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang kelima yaitu menguji beberapa hipotesis, yang keenam yaitu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Contohnya yaitu guru dan siswa dapat melakukan simulasi, yang dimana guru atau siswa dapat menggunakan simulasi untuk mengajarkan pemecahan masalah dalam konteks tertentu, seperti simulasi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain sebagainya. 7 yaitu pendekatan saintifik, adalah pendekatan pembelajaran K13, artinya kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai induk, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, seperti yang pertama yaitu mengamati, yang kedua yaitu merumuskan masalah, yang ketiga yaitu mengajukan atau merumuskan hipotesis, yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang kelima yaitu menganalisis data, yang keenam yaitu menarik kesimpulan, yang ketujuh yaitu mengomunikasikan. Contoh dari pendekatan saintifik adalah siswa dapat melakukan pengamatan mengenai alam, yang dimana siswa mengamati alam, misalnya tumbuhan, hewan, cuaca, atau lingkungan sekitarnya, dan mencatat hasil pengamatan mereka. 8 yaitu pendekatan inquiry, yang dimana pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengamatan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan, seperti problem solving, yang dimana pendekatan inquiry lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Pendekatan inquiry membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelidiki, dan motivasi untuk belajar secara aktif. Contohnya yaitu siswa dapat melakukan observasi dan eksperimen, yang dimana siswa diberi kesempatan untuk melakukan observasi, eksperimen, atau pengamatan yang dapat menghasilkan penemuan mereka sendiri. Nah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.